Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Hayatun Nufud Alimin. Saya adalah dosen dari Prodi Desain Interior, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas 11 Maret. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Desain Interior, yaitu mata kuliah Estetika. Estetika adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa angkatan pertama di semester genap, tepatnya semester 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori dasar bagi seluruh mahasiswa seni rupa dan desain, termasuk Prodi Desain Interior, dengan bobot sebanyak 2 SKS. Mata kuliah ini sangat berguna bagi mahasiswa angkatan awal karena akan berguna bagi setiap pekerjaan kreatif yang dilakukan di semester berikutnya. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian dan teori estetika objek visual secara formal dan falsafah. Kedua, mahasiswa mampu memahami prinsip estetika dari periode klasik sampai kontemporer. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan analisis objek karya seni rupa dan desain. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah estetika. Mata kuliah ini menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan estetika, prinsip dasar dalam estetika, dan bagaimana penerapannya dalam kegiatan proses kreatif penciptaan dan menganalisis sebuah karya seni. Adapun materi pembelajarannya terdiri dari kurang lebih 8 bagian. Yang pertama ada pendahuluan atau pengantar perkuliahan, kemudian yang kedua unsur-unsur estetika, struktur estetika, respon manusia terhadap objek visual. Yang ketiga, filsafat keindahan seni rupa dan desain. Yang keempat, pandangan estetika secara formal atau objektif dan falsafah atau subjektif. Kemudian yang kelima, estetika Yunani klasik, abad pertengahan, Renaissance, abad pencerahan, era modern, dan pasca modern. Yang keenam, ada estetika dalam desain interior. Yang ketujuh, gaya-gaya dalam desain interior, termasuk gaya klasik, gaya romanesque, gaya gotik, barok, rokoko, modern, dan postmodern. Kemudian yang terakhir ada review estetika objek karya seni rupa dan desain. Untuk proses pembelajaran adalah hibrid dengan persentase 60% luring dan 40% daring. Kegiatan daring terkait dengan materi pembelajaran kami menggunakan Spada UNS dan juga YouTube. Sedangkan untuk pengumpulan tugas sistemnya paperless kami menggunakan Google Classroom atau Google Drive. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, saya biasanya memberi variasi dalam metode pembelajaran, seperti diskusi, ceramah, jigsaw, dan case method. Dalam kesempatan kali ini, saya memberikan contoh pola pengajaran case method yang diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami permasalahan dan melatih mereka berpikir kritis, serta menyampaikan pandangan sesuai dengan materi yang sudah dipelajari. Case method merupakan metode pembelajaran partisipatif berbasis diskusi untuk memecahkan kasus atau masalah. Penerapan metode ini akan membantu mahasiswa mengasah dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreativitas. Pada pembelajaran kali ini, saya sudah memberikan satu video materi kepada mahasiswa, kemudian review materi sedikit di awal pembelajaran sebelum memulai diskusi. Pada tahap diskusi ini, saya telah membagi mahasiswa ke dalam 8 kelompok yang terdiri dari minimal 5 anggota di masing-masing kelompok. Saya telah membagi mereka berdasarkan periode zaman tertentu, dari periode klasik sampai postmodern. Pada kegiatan diskusi ini, mereka akan diajak untuk berpikir dan memberikan pandangan sesuai dengan pandangan estetika pada zaman tersebut. Saya memberikan sebuah kasus karya seni rupa dan desain, dan mereka diminta untuk memberikan tanggapannya terhadap karya tersebut. Diharapkan dari kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa dapat memahami sebuah karya seni rupa dan desain dan pandangan estetika yang berbeda dari periode zaman tersebut. Tidak hanya berdasarkan estetika formal, tetapi juga berdasarkan estetika falsafah. Selain itu, juga melatih mahasiswa untuk berani menyampaikan pendapatnya dan menerima pendapat orang lain. Saya menyiapkan media presentasi berupa PowerPoint dan bahan ajar dari buku sesuai yang ada di RPS, serta materi video yang ada di YouTube untuk memberikan variasi dalam pembelajaran. Adapun sistem penilaiannya yaitu 10% keaktifan mahasiswa, 20% tugas, 30% UTS, ujian tulis, kemudian 40% UAS makalah analisis karya seni.
Keaktifan dilihat dari seringnya mahasiswa bertanya dan menyampaikan pendapat. Kemudian tugas dinilai berdasarkan ketepatan jawaban dan kebenaran analisis serta tata bahasa. Hasil evaluasi nilai tersebut saya infokan secara transparan yang dapat dilihat di Google Classroom maupun disampaikan secara langsung atau melalui WhatsApp Group, agar mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang baik dapat mengikuti remedial sesuai jadwal akademik. Berikut ini saya akan tampilkan video pembelajaran teori dengan menggunakan case method pada mata kuliah estetika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, ini kita masuk ke pertemuan minggu ke-9 ya. Jadi ini setelah UTS. Nah, jadi kita pertemuan ini akan lebih banyak berdiskusi ya. Jadi kemarin kan sudah dibagi anggota kelompok kurang lebih 5 orang per masing-masing kelompok yang udah ada periode zamannya. Nah, sebelumnya juga sudah saya kasih link presentasi di YouTube tentang topik yang masing-masing era. Nah, jadi kita nanti akan lebih banyak berdiskusi ya. Nanti akan dibagi berkelompok, lalu kita menilai, ada satu kasus, nanti kalian akan menilai bagaimana estetika menurut era masing-masing. Nah, sebelum itu saya akan menyampaikan sedikit flashback ya, ulasan lagi untuk kalian bisa mengingat kembali bagaimana saja sih kecenderungan estetika pada era tersebut ya, era masing-masing. Kita mulai dari nanti yang klasik sampai yang postmodern ya. Nah, ini yang mata kuliah estetika kan kita sudah belajar tentang pengertian dan juga filsufnya. Nah, kemudian yang sejarahnya ini untuk kalian bisa lebih memahami bagaimana pandangan estetika di beberapa era zaman ya. Yang pertama ada Yunani, Romawi, Pertengahan, Renaissance, Pencerahan, Modern dan Postmodern. Nah, setelah itu kita lihat satu-satu dulu bagaimana kecenderungan dari era tersebut ya. Nah, ini mulai dari yang estetika Yunani kuno sampai postmodern, ini ringkasannya ya. Jadi yang pada Yunani kuno itu lebih cenderung ke alam, dipelajari dalam satu kerangka kosmosentris, alam menjadi sakral, alam sebagai makrokosmos dan manusia sebagai mikrokosmos. Jadi yang paling penting di era Yunani itu adalah alam. Jadi semuanya itu berpusat di alam. Tapi ketika masuk ke abad pertengahan nanti semuanya berpusat ke Tuhan, pandangannya lebih ke Tuhan. Kemudian yang ke era modern, manusia yang menjadi pusat dari segalanya. Kemudian yang abad ke-20 sudah masuk teknologi. Nah, teknologi yang kemudian mendominasi dan juga cenderung menjadi kecenderungan dalam estetika juga. Nah, kalau yang terakhir yang postmodern itu virtual reality, jadi udah bercampur antara yang satu dan yang lainnya ya. Kita mulai yang ini estetika dalam desain lebih singkatnya, jadi periode yang sebelum modern lebih cenderung kalau estetika desain, terutama desain interiornya itu lebih cenderung ke form follow meaning. Jadi ada makna tertentu yang bisa diberikan dalam misalnya sebuah ruangan atau sebuah produk atau karya, maka itu lebih tinggi nilainya. Nah, kemudian pas era modern berubah karena di sana udah lebih cenderung ke teknologi kan, jadi mereka lebih mengutamakan fungsi. Kalau nggak ada fungsinya berarti kurang baik begitu ya, kurang estetik. Jadi estetiknya itu justru dinilai karena fungsionalitasnya. Kemudian yang terakhir untuk setelah modern itu ada form follow fun atau form follow vision. Jadi sesuatu yang untuk menyenangkan ya, walaupun sebenarnya fungsinya nggak terlalu kelihatan, tapi dia ada suatu kesenangan yang diambil atau visi atau hal yang wacana yang mau disampaikan di situ. Makanya kecenderungannya juga berbeda. Nah, karya-karyanya nanti juga berbeda. Nah, kita mulai yang dari awal. Nanti kalian bisa lihat contoh kasus karya-karya mana yang kira-kira cenderung ke era estetika Yunani ya.
Yunani antik itu seni sebagai teknik rasional dan mimesis ya. Jadi seni itu dianggap sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Ya. Sebelumnya juga pernah saya sampaikan kalau mereka menganggap yang namanya seni itu sama dengan teknik gitu ya. Makanya ada teknik bertani, itu disebut seni bertani. Nah, jadi hampir sama makna dari seni dan juga teknik. Nah, indahnya menurut mereka itu juga indah yang formal ya. Jadi kalau kita belajar di Nirmana, komposisinya harus betul dulu. Nah, itu orang Yunani lebih ke formal itu ya, komposisinya ada di sini kesetangkupan itu atau simetri ya, jadi keseimbangan. Jadi kalau yang nggak seimbang, dianggap kurang gitu ya. Jadi awal-awal masih sama dengan yang namanya teknik. Dan dia tuh memiliki tujuan sosial di situ. Jadi sebaiknya ada penyadaran gitu, makna yang ingin disampaikan kepada orang-orang dari karya tersebut. Misalnya atau universal disebut juga. Jadi ketika dia menyampaikan satu hal, orang-orang bisa memahaminya dengan contoh satu hal itu. Jadi dianggap universal. Tapi juga udah ada pandangan yang filosofis yaitu tentang selera ya atau subjektif pengamat. Walaupun belum terlalu banyak, tapi sudah ada wacana tersebut ya. Kemudian yang Helenis, dan nanti ini Romawi ke Helenis ya. Jadi ini inspirasi atau fantasia. Jadi kalau tadi masih meniru semirip mungkin, kalau ini sudah memasukkan unsur fantasi di dalamnya atau imajinasi di dalamnya. Jadi di sana makanya ada kecenderungan contoh-contohnya gambar dewa-dewa yang memiliki sayap misalnya. Jadi dibikin seideal mungkin gitu karena sudah memakai imajinasi di dalamnya. Nah, terus ada kepantasan, komposisi dan kegunaan etis, ya. Hampir sama dengan yang Yunani tadi, masih mengedepankan sisi moralnya. Dan juga kesederhanaan, konsisten, kemudian saling terhubung, unsur pendukung suasana. Nah, tatanan jadi di sini masih sama, ada proporsi, simetri, sisi bidang, kokoh, berguna dan cantik. Tapi ada juga salah satu pandangannya udah ada tentang ganjil gitu ya, yang aneh atau istilahnya apa kemarin sublim ya, yang sublim. Jadi yang unik itu sudah ada juga pada era ini. Ini juga mengedepankan yang namanya akal budi atau ide. Jadi ada nilai-nilai etika yang mau disampaikan di situ. Oke. Selanjutnya estetika abad pertengahan. Nah, di sini cenderung keketuhanan tadi ya. Jadi lebih banyak unsur-unsur estetikanya itu kembali kepada ketuhanan, yang mana sesuatu yang paling tinggi itu ya Tuhan. Makanya contoh-contoh gambarnya kayak misalnya di gereja dengan gaya gotik itu mereka bikin bangunannya tinggi-tinggi supaya di dalamnya merasa kecil gitu ya. Jadi di sana kita melihatnya ke atas gitu, karena posisinya tinggi. Dan di sini juga beberapa tokoh ada yang dari di sini contohnya tokoh-tokoh paling utama Agustinus, kemudian Bosia, Dionysius, dan juga ada juga tokoh dari Islam Lucina, Al-Farabi. Karena di abad pertengahan di satu sisi di timur juga mereka pakai dikenal sebagai abad pencerahan di timur gitu ya. Jadi bisa dipakai juga sebagai kecenderungan estetika. Contohnya di sini kalau yang di timur itu lebih ke transendental bentuknya ya. Mereka di sana mengibaratkan ke bentuk-bentuk yang geometris. Nah, geometris itu kan tidak terhingga, transendental, atau istilah lainnya disebut ilusi optik gitu ya. Jadi lebih banyak ke bentuk-bentuk yang geometrikal. Kalau yang dari sisi Kristennya itu nanti lebih banyak ke gambar-gambar cahaya, distimulasikan dengan bentuk cahaya, atau istilah lainnya halo gitu di atas kepala. Jadi mereka di situ mengacunya kepada ketuhanan. Kemudian yang Renaissance nanti artinya kelahiran kembali ya ke kebudayaan klasik. Mereka kembali ke ilmu pengetahuan.
Nah, di sini ada beberapa tokoh penting juga yang menyampaikan pendapatnya terkait estetika. Ada di sini Aristoteles yang di sini kembali ke pemahaman Aristoteles di zaman klasik ya, sains modern, semangat ilmiah, penyempurnaan tradisi mimetik dari empiris, kemudian ada teori perspektif juga ditemukan di sini. Jadi karena mereka kembali ke klasik, jadi masih ada unsur-unsur simetria tadi ya, proporsi yang proporsional. Tapi mereka lebih ilmiah, lebih terukur. Kayak misalnya perspektif, ada prinsip perspektifnya yang dari prinsip perspektif yang semakin kecil semakin jauh, semakin kecil, semakin dekat, semakin besar. Nah, jadi udah logis gitu gambarnya ya. Ada beberapa pendapat yang lain juga nanti di itu contohnya Leon Battista Albertini ya, salah satu yang perspektif ya. Kemudian seni sebagai pengetahuan ya, ada proporsi tubuh yang ideal dari Vitruvius juga yang diungkapkan oleh Leonardo da Vinci. Jadi sudah apa istilahnya, keindahan itu sudah coba diilmiahkan gitu ya. Ada ukuran standarnya. Nah, terus nanti di abad pencerahan ada dua pendekatan berbeda, yaitu rasionalistis di Inggris dan empiris di Eropa. Munculnya kelas borjuis dan kebutuhan bagi justifikasi kelasnya. Cenderungan untuk meninggalkan pakem klasik. Nah, jadi ini mereka banyak sekali di sini tokoh-tokoh yang penting untuk abad pencerahan yang mereka salah satunya menyampaikan disinterestedness ini tanpa pamrih ya. Jadi kalau mau bikin karya seni yang indah itu ya seharusnya tidak ada tujuan tertentu gitu ya. Tapi ya hanya untuk keindahan saja gitu. tanpa makna, tanpa unsur intrinsik di dalamnya, tidak ada maksud tertentu. Kemudian ada juga debat tentang perasaan. Nah, di sini juga udah mulai pengalaman estetis. Misalnya setiap orang tuh punya pandangan yang berbeda terhadap yang keindahan. Jadi kalau misalnya orang bilang ini bagus, ya nggak apa-apa, itu kan menurut mereka. Jadi pandangan subjektif sudah kuat di sini. Tahu ini yang versi ininya ya, pandangan tokoh-tokohnya ada David Hume, Edmund Burke ini, terus ada Smith. Nah di sini lebih banyak mereka menyampaikan tentang pandangan selera ya, selera orang berbeda-beda. Lebih banyak ke subjektivitas. Terus ada namanya nanti penyesuaian estetika menurut orang-orang kalangan tinggi begitu ya, kelas borjuis. Oke. Terus ini masuk ke modern ya, modern awal. Nah, sebenarnya estetika, mulai namanya estetika itu muncul di sini ya, Alexander Gottlieb Baumgarten ini ya, kemarin ada di UTS ya. Nah ini yang menemukan disiplin ilmu estetika. Walaupun sebenarnya pelajaran tentang keindahan sudah kita pelajari di era sebelumnya, tapi nama estetika itu ketika era modern awal ini oleh Alexander Gottlieb Baumgarten. Dia tuh lebih mengacu kepada pengetahuan indrawi gitu ya. Indrawi kita lah sebenarnya yang mengetahui sesuatu itu indah apa enggak. Kemudian tokoh-tokoh yang lainnya di sini yang Descartes itu perasaan adalah sesuatu gerak dalam jiwa. Nah, itu berarti emosinya yang udah dipertimbangkan di situ ya. Terus kalau yang di sini contohnya estetika modern awal, mereka bilangnya tidak kalau yang indah ya ada sesuatu yang membuatnya indah tapi kita nggak bisa tahu apa itu. Contohnya itu ketika orang berpidato terus dia punya wibawa, nah itu disebutkan sebagai apa namanya, karisma ya. Nah kayak gitu, kadang kita nggak bisa ngedeteksi itu sesuatu itu indah dari apanya, tapi karena memang ada aura atau karismanya di situ. Terus misterius, jadi imajinasi pemirsa terserah ya. Terus tentang selera.
Jadi udah mulai lihat pergeserannya ya, yang dari awal tadi teknis, kemudian masuk ke formalis ya, kemudian masuk ke pandangan subjektif. Nah terus bagian postmodern ini sebenarnya melawan yang ada di modern ya, karena di modern itu kan sudah ada gaya-gaya tertentu, nah mereka mencoba membaurkan ini. Nah, di modern juga nanti modern setelahnya itu lebih banyak ke fungsi tadi ya, yang didesain lebih banyak ke fungsi. Nanti setelah di situ postmodern udah nggak ada lagi batas antara karya seni tertentu, kemudian asalkan dia punya sesuatu untuk disampaikan ya nggak apa-apa, nggak harus memenuhi unsur uh, estetika formal kayak di Nirmana misalnya, itu bisa kalau mereka mau ngomong seperti itu. Yang penting tuh wacananya yang kuat. Atau istilah lainnya dekonstruksi itu ya, dekonstruksi atau mencoba membalikkan sesuatu yang sudah konstruksinya sudah matang, coba dibalikkan. Itu yang postmodern. Nah, kurang lebih seperti itu ringkasan dari video yang kemarin saya sampaikan ya. Nanti kita lebih banyak diskusi agar lebih paham terhadap bagaimana menilai karya seni menggunakan teori yang ada di era masing-masing. Gitu. Oke, cukup dulu. Sekarang bagi kelompok dulu ya. Sebelum diskusi dimulai, saya sampaikan dulu ini. Sebenarnya kan kita sudah pelajari ada estetika formal dan falsafah ya. Yang formal itu berdasarkan apa? Objektif ya, berdasarkan apa? Gambarnya, visualnya yang tampak secara langsung berdasarkan prinsip seni rupa dan desain ya. Kemudian yang kalau yang falsafah gimana, Citra? Berdasarkan? Oke, berdasarkan orang yang menilai subjektif ya. Tapi selain itu juga bisa kalian cari tahu latar belakang dari karyanya lebih lanjut. Habis itu kalian bisa memberikan tambahan penilaian dari ketika kalian searching tentang latar belakangnya ya. Oke, sekarang kita lihat dari estetika formalnya dulu ya. Dari kelihatan di sininya. Yang kelihatan di visualnya, kira-kira menurut era zaman kalian masing-masing yang lebih menarik yang mana gitu, yang paling menarik gitu. Pilih satu atau dua juga boleh, satu maksimal dua. Ayo. Siapa? Itu? Gue baik. Oke. Suaranya kurang besar ya. Oke, dari kelompok? Dari kelompok 6. 6. Ya. Era? Abad pertengahan. Pertengahan, oke. Jadi kita memilih gambar 3 dan 4. 3 dan 4. Ya. Oke, Karena kenapa? pada abad pertengahan itu ciri khasnya itu warnanya halus, detail dan cerah. Ada konsep klasik-klasiknya. Sedangkan pada gambar 3 itu goresan lukisannya kan halus dan terdapat makna cerita di dalamnya. Misalnya itu tentang kemiskinan gitu. Kalau misalnya pada saat abad pertengahan itu kita tentang ya konflik-konflik keagamaan, jadi ada ceritanya di dalamnya. Lalu nomor 4 itu terlihat penekanan simbolis dari gambar ikan. Misalnya itu gambar ikan, terus ada gambar darah, jadi ada makna-maknanya. Kalau pada abad pertengahan itu misalnya itu gambar ular, ada gambar ular, tapi sebenarnya ularnya itu bukan binatang, tapi ada artinya. Misalnya itu simbol roh, ya, simbolis ya. Oke. Misalnya sebagai roh, sebagai apa ya, terus ya intinya memiliki konsep dan ide sendiri. Terus nomor 4 itu penggunaan warnanya kan cerah dan mencolok, itu bisa menarik perhatian jemaah, kontras ya, orang-orang gitu lah, dan memperkuat pesan-pesannya. Oke, baik, bagus. 3 dan 4 ya berarti ya. Naila ya. Oke. Oke, ada lagi tambahannya? Oke. Oke, ada lagi yang lain? Oh, pelan banget bunyinya. Oke.
Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 dari? Dari abad 20. Oke. Kan kalau abad 20 kan biasanya tentang teknologi sama informasi. Iya. Nah, di sini kan ada tokoh namanya tuh Benedetto Croce yang bilang kalau misalnya keindahan itu tergantung sama ekspresi pada lukisannya. Oh. Kita pilih nomor 5. 5. Iya, karena ekspresinya tuh di situ dapat banget. Terus warnanya juga apa ya, terlihat mencolok gitu dengan gradasi warna yang agak beda-beda. Oh, oke. Udah cukup? Sama informasi yang didapat itu kan ntar setiap individu bakal beda gitu kan, tergantung mereka Oh, oke. Subjektivitasnya ya. Nah ya, jadi ketika yang sudah kita pelajari, era tertentu punya pandangan tertentu juga. Tadi kita bisa lihat kan ternyata pilihan kalian beda-beda tergantung dari era zamannya. Jadi sebenarnya makanya orang bilang penilaian karya seni itu subjektif, itu tergantung dari siapa yang melihatnya. Nah tadi kalau yang formal tadi berdasarkan era kecenderungan eranya ya. Nah kalau nanti yang mau pakai estetika falsafah berarti kalian harus cenderung mencari tahu lebih dalam tentang apa di balik karya tersebut. Nah nanti baru bisa diuraikan lebih rinci. Nah bisa jadi satu makalah nanti ya kalau bisa dijelaskan. Nah oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk memberikan apa ya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kita punya perbedaan pendapat karena sebenarnya estetika itu memang banyak sekali ya ketentuannya ya. Jadi ada yang cenderung ke sini, ada yang cenderungnya ke bentuk geometris atau ke dekoratif. Nah itu beda-beda. Nah tergantung kalian nanti lebih tertarik kemana dan mau memperdalam yang mana gitu ya. Nah itu nanti juga bisa digunakan ketika kalian mau berkarya nanti. Jadi kayak inspirasi berkarya ya. Tapi kalau di dalam estetika ini kita mencoba menilai dulu mana yang baik. Nah habis itu menerima pendapat orang ya yang berbeda itu nggak masalah ya. Habis itu baru penerapan di desainnya nanti kalian udah mateng gitu ya. Udah tahu oh ini lebih cenderung ke mana gitu. Kalian lebih tertarik kemana, mungkin lebih menonjolkan pesan-pesannya, mungkin lebih menonjolkan fungsinya, itu semua nggak masalah asal punya dasar yang kuat. Ya saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Apa ada yang belum? Oke, semoga bermanfaat ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kalau bisa bikin diskusi kayak gini lagi biar lebih semua bisa ngomong gitu ya. Ya baik, terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian video pembelajaran dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen desain interior, khususnya pada mata kuliah estetika. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya Nurhayatun Nufut Alimin, pamit undur diri. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.